Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pembelajaran Bapak, yaitu pembelajaran PPKN. Ya. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Ya. Untuk mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk mulai pembelajarannya. Marilah kita berdoa bersama-sama kepada Yang Maha Kuasa agar dilancarkan dalam memahami pelajaran yang akan kita pelajari. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajarannya, Bapak menyampaikan dulu ada beberapa hal supaya kegiatan pembelajaran ini bisa lebih kondusif lagi, bisa lebih menarik lagi. Kita awali dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Oke. Maju, ayo maju, maju, Ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Baik, terima kasih. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan absen terlebih dahulu, ya. Oke. Ada 25 orang, kelihatannya ada 2 orang yang tidak hadir. Kenapa ini? Rio sakit. Kemudian Fitri sakit. Anak-anakku sekalian, materi yang akan Bapak sampaikan hari ini, Bapak akan mengulang kembali materi yang sudah disampaikan minggu kemarin sama Bapak sama kalian, ya. Kemarin Bapak sudah menyampaikan norma dan keadilan, ya. Nah, ada beberapa hal yang Bapak sampaikan kemarin di minggu terdahulu. Mudah-mudahan masih ingat apa yang Bapak sampaikan di minggu sebelumnya, ya. Nah, ya, di sini pembelajaran yang akan Bapak sampaikan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sub yang akan Bapak sampaikan temanya itu tentang norma hari ini, ya. Silahkan sebelum pembelajaran kita tes dulu yang Bapak kirimkan di link kemarin untuk pembelajarannya. Silahkan diisi dulu. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan nyampaikan dulu tujuan. Oke, ya. Terima kasih. Ini sudah masuk ke Bapak. Ini sebagai tes awal, ya. Baik. Sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan nyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan Bapak sampaikan hari ini, ya. Yang akan Bapak sampaikan hari ini pertama, peserta didik mampu memahami peraturan dan norma yang berlaku. Kemudian peserta didik mampu memahami apa itu norma. Kemudian peserta didik memahami macam-macam norma yang ada di masyarakat. Oke, ya. Sebelum pembelajaran, nah, untuk menyadarkan kalian dan menstimulus kalian, Bapak akan menayangkan dulu video tentang pelanggaran norma yang terjadi di sekolah, ya. Silakan diamati dulu, ya, semua boleh. Cukup, ya. Nah, ini Bapak menstimulus sebagai yang akan kita bahas nanti di LKPD. Nah, ini tayangan video yang Bapak sampaikan barusan. Di situ ada beberapa pelanggaran norma yang terjadi di sekolah, ya. Nah, kalau kita lihat di situ ada berapa pelanggaran norma tadi? 7. Ada 7 pelanggaran norma. Yang pertama apa tadi? Bermain HP saat KBM. Bermain HP saat KBM. Kemudian menggunakan fasilitas Sekolah. ya, berarti itu tidak boleh kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, pemalakan. Nah, nanti Bapak akan berikan ini LKPD-nya buat kalian. Setelah kalian mengamati tayangan video tersebut, bisa menyimpulkan ada berapa pelanggaran norma yang terjadi di sekolah. Nah, seperti itu. Baik. Jadi materi kita hari ini materinya tentang Undang-Undang Dasar NKRI Negeri Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, nah ini capaian pembelajaran mengerti
peserta didik mampu mematuhi peraturan dan norma yang berlaku. Kemudian peserta didik mampu memahami apa itu Norma. Kemudian peserta didik memahami macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Kita masuk ke pembelajaran inti ya sekarang. Nah ini norma yang berlaku dalam Masyarakat. Norma dibuat berdasarkan nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dari nilai-nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat. Materi yang Bapak sampaikan hari ini tentang norma, tadi Bapak sudah bagikan modulnya sudah ada ya. Nah itu pertama di sini pengertian tentang norma. Apa yang dimaksud dengan norma? Silakan. Ada yang tahu nggak sebelum Bapak lanjutkan? Menurut kalian itu apa? Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI versi online, norma memiliki dua makna. Pertama, ia sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai paduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, ia sebagai aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai, untuk memperbandingkan sesuatu. Oke, ya. Paham ya? Nah, jadi secara garis besar di sini norma ini memiliki arti arti sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat. Kemudian kita lanjut lagi ya. Apa isi norma tersebut? Nah, ini ada Bapak sampaikan. Isi norma tersebut adalah perintah dan larangan. Di dalam norma tersebut pasti ada yang namanya perintah dan ada larangan. Kalau perintah berarti di sini ada merupakan kewajiban untuk membuat sesuatu. Yang namanya kewajiban berarti kita harus melaksanakan sesuai perintahnya. Dan kalaupun kita meninggalkannya akan mendapatkan dosa seperti itu. Yang namanya kewajiban berarti kita wajib melaksanakannya. Baik itu misalkan kita melaksanakan sebagai siswa tugas-tugas dari sekolah, ataupun dengan kalau di rumah kita berbuat baik kepada orang tua, membantu orang tua, kemudian beribadah. Nah ini merupakan sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Silahkan sebelum melanjutkan ada yang menanyakan tentang norma ini. Oke, silahkan. Ada yang menanyakan tentang norma enggak? Paham nggak sampai sini? Insya Allah. Oke. Baik. Sebelum Bapak lanjutkan lagi nih, Bapak ada pertanyaan dulu buat kalian. Sebelum ini, apa yang kalian ketahui tentang norma? Oke, silahkan. Saya perwakilan dari Oke. kelompok Melati akan menjawab pertanyaan dari barusan. Oke. Sebagai aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok Iya. orang di dalam masyarakat. Oke. Tepuk tangan dulu. Norma itu adalah sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat seseorang ataupun masyarakat. Ya, jadi itu ada aturan yang mengikat baik itu kepada seseorang ataupun kepada masyarakat. Oke, baik nih pertanyaannya. Berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Jawab dulu nih, kelompok mana? Dari kelompok Subebu. Oke, silakan. Saya mewakili kelompok Subebu akan menjawab pertanyaan Bapak. Oke. Contohnya, 1. Kita diharapkan untuk menyapa dengan sopan. 2. Mengucapkan terima kasih dan memberikan tempat kepada orang yang lebih tua atau membutuhkan. Oke ya. Nah itu jadi ada berapa urusan? Ada 3 ya. Berikan contoh norma dalam kehidupan sehari-hari. 1. Kita diharapkan untuk menyapa dengan sopan. Menyapa dengan sopan. Bisa diberikan contoh bagaimana menyapa dengan sopan itu? Dengan pertama saling Menggunakan jabat tangan ya, ataupun bertusuk siapa yang sopan yang baik. Oke, yang kedua apa lagi besar? Mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih. Contohnya bagaimana mengucapkan terima kasih itu? ketika ada orang yang menolong. Ketika ada orang yang menolong, kita mengucapkan Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk kelompok apa ini? Subebu. Baik, kita lanjutkan lagi ke materi yang Bapak sampaikan tadi. Oke, kita lanjut. Nah ini ya, masih tentang norma. Tujuan dalam norma ini, pertama ini tujuan utama ditetapkannya norma dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Pertama, mengatur masyarakat supaya
masyarakat. Kalaupun tidak ada dalam masyarakat, apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh kita, ya. Nah, makanya norma ini penting. Itu tujuannya ini. Jadi ada 1, 2, 3. Nah, ada 4 ya. Isma Tantawi, beberapa jenis norma dalam masyarakat ini dibagi di dalam 4 bagian. Pertama ada norma agama. Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan. Kemudian yang ketiga ada kesopanan. Yang keempat ada norma hukum. Kita lanjutkan ke yang tadi ya. Ini norma Bapak sudah sampaikan, materi Bapak sampaikan barusan. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD ya. Oke ya, silakan LKPD-nya di ini ya. Oke. Ini LKPD-nya sudah Bapak bagikan ya. Di sini ada lembar yang pertama. Kalian kerjakan, kemudian di sini masukkan nama kelompok, kemudian anggotanya dimasukkan juga. Kemudian berikutnya di lembar yang kedua di sini. Nah, ini ada lihat lembar kedua. Video pelanggaran tentang data pribadi sekolah. Yang tadi Bapak sudah berikan pada kalian, ya, sudah Bapak tayangkan tadi. Silahkan kalian cermati apa isi video tersebut, ya. Nah itu, oke, kalian kerjakan di sini. Setelah dikerjakan nanti kita presentasikan setiap kelompok. Silakan dikerjakan. Situ tadi ada pelanggaran norma di lingkungan. Kalian akan bisa mengisinya ketika kalian tadi sudah menonton video yang Bapak tayangkan. Baru bisa. Boleh didiskusikan setiap anggota kelompoknya ya. Baru satu kelompok nih, kelompok pertama sudah selesai ya. Sudah ya. Ini dari kelompok Cemara sudah selesai. Berarti sudah masuk semua ya. Ini dapat kelompok sudah mengerjakan LKPD. Baik. Terima kasih kalian sudah mengerjakan LKPD tersebut, mengamati video yang sudah Bapak tayangkan tadi. Nah sekarang tugasnya kalian presentasikan ke depan ya, dan nanti masing-masing kelompok menanggapi apa yang dipresentasikan tersebut ya. Baik, dari kelompok Cemara siap. Oke, silakan dari kelompok Cemara dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok Cemara ingin mempresentasikan tentang norma. Setelah saya mengamati video yang tadi saya lihat, identifikasi masalah, yaitu pelanggaran tata tertib di sekolah. 1. Bermain HP saat KBM, penyalahgunaan fasilitas, menggunakan seragam menyalahi ketentuan, kemalakan, tidak menggunakan ikat pinggang, tidur saat KBM, membuang sampah tidak pada tempatnya. Dan kami akan membahas salah satu pelanggaran-pelanggaran yang kami sebut tadi. Kami akan membahas pelanggaran ke-7, yaitu membuang sampah tidak pada tempatnya. Akibat membuang sampah tidak pada tempatnya di sekolah dapat memiliki beberapa akibat negatif, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi lingkungan sekolah secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa akibat yang mungkin terjadi. 1. Kebersihan yang buruk. Sampah yang berserakan dapat menciptakan lingkungan yang kotor, berantakan, dan tidak nyaman bagi siswa dan staf sekolah. 2. Penyebaran penyakit dan infeksi. Sampah yang tidak dibuang pada tempatnya dapat terjadi dan menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, virus, atau hama. 3. Kerusakan lingkungan.
Sampah yang terbuang sembarangan dapat mencemari tanah, air, dan udara di sekitar sekolah. 4. Menarik hewan pengganggu. Sampah yang berserakan di sekolah dapat menarik hewan pengganggu seperti tikus, kecoa, atau serangga lainnya. Cara mencegah membuang sampah di sekolah. 1. Edukasi dan kesadaran. 2. Penempatan tempat sampah yang cukup. 3. Kampanye kebersihan. 4. Contoh dari guru dan staf. Fungsi membuang sampah pada tempatnya. 1. Menjaga kebersihan lingkungan. 2. Mencegah penyebaran penyakit dan infeksi. Apakah teman-teman ingin bertanya? Silakan menanggapi. Oke, baik. Dari kelompok ini dulu, sebentar ya, silakan. Apa manfaat dari kita membuang sampah pada tempatnya? Oke, apa manfaat dari kita membuang sampah pada tempatnya? Boleh, silakan ditanggapi ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dita. Manfaat dari membuang sampah yaitu untuk supaya kita nyaman, terus lingkungan menjadi bersih, serta tidak akan terjadinya bencana alam seperti banjir, seperti. Terima kasih atas tanggapan kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada perkataan yang mungkin tidak bisa kalian pahami dalam pembahasan tadi. Sekian dan terima kasih. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kelompok mana dulu nih? Yang sudah siap? Boleh. Oke, ini dari kelompok Melati. Oke, silakan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati, setelah kami mengamati tayangan video yang tadi, ada hal yang penting kami temukan. Kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kami tentang bermain HP saat waktu KBM. 1. Bermain HP saat KBM. 2. Penyalahgunaan fasilitas. 3. Menggunakan seragam menyalahi ketentuan. 4. Pemalakan. 5. Tidak menggunakan ikat pinggang. 6. Tidur saat KBM. 7. Membuang sampah tidak pada tempatnya. Siap yang kelompok lain untuk menanggapi nanti ya. Kami akan mengambil poin pertama tentang bermain HP saat KBM. Bermain HP saat KBM akan mempengaruhi pembelajaran. Tidak fokus belajar menjadi salah satu dampak negatif. HP bagi pelajar mempengaruhi akademik menurun. Menggunakan HP akan memberikan dampak negatif, terutama bagi pelajar. Menggunakan HP secara berlebihan akan membuat penggunaan menjadi kecanduan. Kamu bisa menjadi malas belajar, terutama terlalu sering menggunakan HP juga menyebabkan kesulitan dalam mengingat ataupun menangkap informasi. Mungkin itu saja penjelasan tentang bermain HP saat KBM. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Silakan. Ya. Oke, silakan dari kelompok ini ya. Ya. Bertanya, sanksi-sanksi apa saja ketika kita selalu main HP? Kebanyakan main HP. Sanksi Akan dirawat HP-nya. Iya. Tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi dan mendapat teguran. Tegur mungkin ya. Kemudian dikenakan sanksi, ditegur, kemudian diambil HP-nya juga.
Seperti itu. Ketika anak tersebut melakukan hal tersebut. Mohon maaf jika banyak kekurangan, kami tutup dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan duduk kembali ya. Terima kasih untuk empat kelompok yang sudah menyampaikan presentasinya. Apa yang kalian amati tadi di video tersebut memang itu benar ya. Di sekolah kadang-kadang ada hal yang demikian. Makanya ini merupakan stimulus buat kalian. Nah ini pelajaran juga buat kalian. Ini merupakan pembelajaran yang penting sehingga kalian bisa menyimpulkan apa isi video tersebut. Ya, di dalam video tersebut ada beberapa pelanggaran norma yang dilakukan oleh siswa di dalam sekolah. Salah satunya mungkin situ bermain HP saat KBM. Ya, nah ini sangat dilarang kan? Ketika kita belajar, ketika guru menerangkan, siswa tersebut malah asik main HP sendiri. Nah ini jelas, ini akan mengakibatkan bahkan satu kerugian bagi dia, kan? Ketinggalan pelajaran ataupun ketinggalan materi-materi yang lainnya juga seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua di situ ada yang namanya menggunakan fasilitas sekolah yang seharusnya di fasilitas sekolah itu dijaga ya, dijaga oleh warga sekolah, baik oleh siswa, oleh guru. Nah ini justru malah sebaliknya, siswa tersebut melakukan pelanggaran. Nah ini hal yang demikian tidak boleh terjadi ya. Nah ini mudah-mudahan kita yang ada di sini khususnya di pembelajaran Bapak ngasih memberitahukan pada kalian, mengingatkan kembali tolong jangan lakukan hal yang demikian karena ini merupakan penyimpangan norma yang terjadi di sekolah. Oke ya, luar biasa tadi. Oke, yang ketiga di situ ada yang namanya tadi apa? Menggunakan apa tadi, seragam apa? Menggunakan seragam menyalahi ketentuan. Menggunakan seragam menyalahi ketentuan. Biasa di sekolah kan ada tata tertib berpakaian, ya. Kemudian di situ ada siswa yang datang berbeda dengan siswa yang lain. Dan dalam artian mungkin keluar dari yang namanya aturan sekolah. Nah itu, ya tidak boleh hal yang demikian terjadi. Oke. Yang keempat tadi apa? Pemarakan. Sering terjadi di sekolah. Biasanya ini terjadi kadang-kadang dari ada yang satu kelas, satu angkatan ataupun dari kelas. Ya. Ada hal yang sifatnya pemarakan ini mungkin dia merasa paling kuat di sekolahnya. Ya, paling kuat sehingga dia menganggap ke orang tersebut atau ke adik kelas tersebut paling rendah. Akhirnya dia melakukan hal yang demikian. Hal-hal yang demikian tidak boleh dilakukan. Kalau terjadi itu masuk ke dalam pelanggaran norma di sekolah. Ya, nah ini. Kemudian berikutnya Tidak menggunakan ikat pinggang. Di tata tertib sekolah sudah tertera kan dari atributnya, kemudian salnya ataupun ikat pinggang itu kan sudah ditetapkan semua. Ya. Nah ini, jadi dibiasakan seperti itu harus menggunakan ikat pinggang di saat sekolah. Kemudian yang berikutnya Tidur saat KBM. tidur saat KBM. Nah ini, pernah kalian di posisi itu? Pernah. Ya. Kenapa alasannya? Mengantuk. Ngantuk, karena lelah. Lelah. Habis apa? Begadang. Begadang. Oke ya. Jadi ini hal yang demikian tidak boleh terjadi, tidak boleh terulang kembali ya. Jadi jaga kondisi, jaga kesehatan, jaga pola istirahat kalian di rumah. Sehingga kalian datang ke sekolah itu tidak boleh tidur saat pelajaran ataupun KBM. Nah ini ya. Yang mengakibatkan kalian mungkin rugi sendiri ataupun teguran dari guru ataupun dari teman yang lain ya. Nah, baik, terima kasih. Ini yang Bapak sampaikan di materi norma ini. Mudah-mudahan norma yang Bapak sampaikan ini bisa kalian terapkan ya. Oke, terima kasih ya. Sebelum Bapak akhiri pembelajarannya hari ini ya, sebelum mengakhiri pembelajarannya silahkan kalian refleksikan dulu, boleh dari siswa satu orang untuk ke depan ya, sebelum nanti Bapak akan refleksikan lagi buat kalian. Silakan. Oke, refleksikan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi. Silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
telah hadir hari ini dan semoga kedepannya makin aktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ya. Nah ini ya. Baik, terima kasih dari kelompok Semarang kan ini? Melati yang sudah merefleksikan pembelajaran barusan. Baik, apa yang kita pelajari hari ini ya, Bapak akan merefleksikan dari awal sampai akhir. Apa yang Bapak sampaikan barusan bermanfaat tidak buat kalian? Bagaimana yang Bapak sampaikan tersebut sangat menarik atau tidak? Akankah kalian menggunakan atau mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Baik di sekolah ataupun di keluarga? Pasti. Dengan cara bagaimana kalian melakukannya? Menaati norma di sekolah dan di keluarga pun demikian ya. Nah ini penting sekali. Oke ya, pelajaran hari ini sangat luar biasa sebenarnya buat kalian ini. Gunakan, terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya, baik di sekolah ataupun di keluarga ataupun di masyarakat. Karena norma ini sangat penting sekali ya. Norma merupakan sebuah aturan atau tatanan bagi semua orang yang harus kita jalankan, harus kita laksanakan ya. Nah ini sangat penting sekali, apalagi kita selaku anak pelajar. Penting di sekolah itu harus menerapkan norma tersebut, dan jangan sampai apa yang ditayang video tadi kalian lakukan ya. Ini merupakan hal yang negatif yang kalian harus tonton, harus lihat. Gunanya itu apa? Supaya kalian ada batasan, tidak melakukan hal yang demikian. Oh, ketika kita melakukan hal yang ini berarti ada sanksi, ada larangan, ada teguran. Makanya di sekolah jangan lakukan hal yang demikian. Satu itu. Yang kedua, silakan kalian terapkan dari keempat norma tadi. Norma pertama ada norma agama, norma kesusilaan, kemudian ada norma kesopanan dan norma hukum. Praktekkan dan laksanakan ya di sekolah, di keluarga, dan di masyarakat. Gunakan dan terapkan, laksanakan ya. Nah ini apa yang Bapak sampaikan hari ini, mudah-mudahan menjadi bekal buat kalian, bermanfaat buat kalian, dan terapkan, implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya. Sebelum Bapak akhir pembelajarannya, silahkan tutup dulu doa oleh ketua kelas ya. Oke. Siap, gerak. Marilah kita menutupi pembelajaran ini dengan berdoa. Kita bersama-sama kepada Yang Maha Kuasa serta bersyukur karena sudah dilancarkan dalam memahami pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian pulang. Hati-hati di jalan, sampaikan permohonan maaf dan salam Bapak kepada orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.